Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Negeri Mesir oleh banyak sejarawan Islam disebut-sebut sebagai al-Bilad. Dengan nama lain, Mesir adalah induk dari segala bangsa atau negeri paling tua yang pernah dibuat oleh peradaban manusia. Pendapat jika Mesir adalah pusat peradaban tertua adalah diangkat dari kisah yang terjadi di masa sangat lampau, yaitu kisah kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai 4 orang anak, yaitu Kanan, Yafet, Sam, dan juga Ham. Dan Nabi Nuh juga dikaruniai cucu yang sangat banyak ketika beliau masih hidup setiap harinya. Nabi Nuh alaihissalam selalu berdoa kepada Allah supaya keluarga mereka diberikan berkah yang melimpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh jika ada satu malam di mana doa yang dipanjatkan pada malam itu pasti dikabulkan. Ketika malam mustajab itu tiba, Nabi Nuh pun membangunkan keluarganya satu persatu. Yang pertama, Nabi Nuh menyuruh Syam untuk segera membangunkan anak-anaknya atau cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Dari sekian banyak anaknya Syam ini, hanya beberapa yang bangun dan menuruti perintah dari sang ayahnya itu. Syam kemudian mengajak secara paksa untuk datang menemui sang kakek. Lalu ketika mereka telah berkumpul, Nabi Nuh kemudian mulai memanjatkan doa. Dalam doanya, Nabi Nuh meminta keberkahan keluarganya serta memberikan pangkat kenabian pada para raja kepada keturunan dari Syam. Nabi Nuh pada waktu itu hanya mendoakan keturunan yang menuruti perintahnya untuk bangun dari tidur dan memanjatkan doa bersama-sama di malam itu. Setelah itu, giliran anak yang bernama Ham dipanggil oleh Nabi Nuh. Tapi saat itu Ham menolak panggilan ayahnya tersebut, dan sayangnya waktu itu tidak ada seorang pun dari anak-anak Ham yang bangun dari tidurnya. Kemudian Nabi Nuh pun berdoa agar keturunan Ham nantinya menjadi pesuruh bagi keturunan dari putra sulungnya, yaitu Syam. Namun sebelum Nabi Nuh selesai berdoa, ada satu keturunan Ham yang terbangun. Saat itu ia mendengar doa dari sang buyut yang dipanjatkan untuk keturunan Ham. Namanya adalah Misbaisar. Ketika itu, anak itu tergugah hatinya untuk menghampiri sang buyut, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, untuk meminta doa kepadanya. Sungguh aku memenuhi seruanmu, meskipun ayahku, kakekku, dan seluruh keluargaku enggan untuk memenuhi seruanmu. Aku mohon, mintakan keberkahan untukku, pinta Misbaisar. Mendengar ada cicitnya yang datang itu, hati Nabi Nuh pun tak tega. Setelah memenuhi seruanku, maka Nabi Nuh pun berdoa, berkailah keturunannya, tempatkanlah dia dan keturunannya di sebelah bumi yang diberkahi, di belahan bumi yang nantinya menjadi yang merupakan induk dari segala bangsa dan menjadi tempat pertolongan bagi seluruh hambamu. Jadikanlah sungai sebagai sebaik-baik sungai yang mengalir di dunia. Jadikanlah sebaik-baik berkah bagi keturunannya, serta tundukkanlah seluruh negeri baginya dan keturunannya. Jadikanlah seluruh bangsa rendah kepadanya dan kepada keturunannya. Berikanlah kepada mereka untuk mengatur belahan bumi ini. Doa Nabi Nuh untuk Misbaisar. Setelah mendoakan Misbaisar, kemudian Nabi Nuh menyuruh putra ketiganya, yaitu Yafet atau Yafid, untuk ikut berdoa bersamanya. Namun, sayang disayangkan, saat itu Yafet menolak ajakan itu.
Maka Nabi Nuh pun berdoa supaya nanti Yafet menurunkan satu bangsa yang paling buruk yang kita kenal sebagai bangsa Yajud dan Majud. Di dalam kisah ini ada seorang anak keturunan Nabi Nuh yang mungkin jarang kita dengar namanya. Dia adalah Yahtun. Saat itu Nabi Nuh menyuruh Yahtun untuk datang menemuinya dan berdoa bersama. Kemudian Yahtun pun datang memenuhi perintah ayahnya itu. Lalu Nabi Nuh pun mendoakan supaya keturunan Yahtun bisa hidup dengan berlimpah keberkahan. Tapi sayangnya Yahtun tidak mempunyai keturunan. Seiring berjalannya waktu, doa-doa yang dipanjatkan Nabi Nuh pun satu persatu mulai terkabul. Syam sangat bergegas ketika diperintahkan oleh sang ayah. Hidupnya penuh kebahagiaan hingga dia wafat. Kemudian putranya hidup dengan penuh keberkahan juga, dan anak keturunan dari itu banyak yang menjadi raja dan nabi dan dari keturunan Syam. Ini yang akan menjadi bangsa Arab Persia dan bangsa Romawi. Sementara itu anaknya Nabi Nuh yaitu Ham yang menolak panggilan dari ayahnya waktu itu membuat Ham hidup dengan penuh kesusahan dan jauh dari keberkahan. Sebenarnya ada satu lagi putra dari Nabi Nuh yaitu Kan'an, tapi sayangnya karena mati ketika musibah banjir besar itu datang karena waktu itu tidak mau masuk ke dalam kapal ayahnya untuk menyelamatkan diri. Dia malah lari ke puncak gunung yang padahal musibah banjir besar itu akan menenggelamkan puncak gunung, di mana Kan'an berusaha lari dari kematian. Begitu juga dengan istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nabi Nuh juga ikut mati pada musibah itu karena lebih memilih ikut dengan orang-orang munafik pada masa itu ketimbang dia ikut dan menuruti perintah suaminya untuk masuk ke dalam kapal yang dibuat oleh suaminya itu. Putra Ham dan yang lainnya yang bernama Aswad menurunkan bangsa Sudan dan juga Ethiopia. Sementara Kus menurunkan bangsa India, lalu Fud menurunkan bangsa Barbar, dan Baisar menurunkan bangsa Koptik. Mis bin Baisar dan seluruh keluarganya memilih menetap dan mendirikan kerajaan di sebuah daerah yang kemudian hari dikenal sebagai nama Mesir. Di tanah Mesir inilah yang menjadi julukan dengan Ad-Bilad sesuai dengan doa dari Nabi Nuh alaihissalam. Kerajaan Mesir waktu itu membentang dari Aswan sampai Urbasi, dari Bukko sampai Aila. Kerajaan Mesir waktu itu membentang dari Aswan sampai Utbasi, dan di masa setelahnya Mis berbagi kerajaan menjadi 4 bagian untuk anaknya, yaitu Gif, Asimun, Atrib, dan juga Sa. Dan dari satu anaknya inilah ribuan tahun kemudian lahir seorang perempuan mulia yang kelak diberi nama Hajar, yang kita kenal di dalam Islam sebagai Siti Hajar. Pada suatu hari, Siti Hajar ini menikah dengan seorang laki-laki soleh yang bernama Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini juga berasal dari keturunan Syam bin Nuh alaihissalam. Sementara itu, putra Nabi Nuh yang lainnya yang bernama Yafid, yang waktu itu tidak mau sama sekali menuruti perintah sang ayah, hidupnya pun dirundung kesusahan. Anak keturunan Yafet kemudian mempunyai watak yang sangat kasar, yang nantinya dari inilah lahir bangsa-bangsa, yaitu bangsa Turki, bangsa Italia, dari kepulauan Sisilia, dan yang paling terkenal adalah bangsa Yajud dan Majud. Jadi itulah sejarah Al-Bila. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita bisa memetik hikmah di balik kisah tersebut. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah Nabi Adam. Bisa dikatakan semua keturunan umat manusia ini di dunia sekarang ini berasal dari 3 anak Nabi ini, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Setelah kondisi normal dari banjir, Nabi Nuh membagi bumi menjadi 3 untuk anak-anaknya. Ketiga anak ini menyebar ke berbagai bumi dan melahirkan keturunan sampai saat ini. Sam menetap di wilayah barat, Ham ditempatkan di wilayah utara, dan Yafet di wilayah timur. Dari keturunan mereka berhasil mendirikan peradaban-peradaban tertua di muka bumi, diantaranya adalah peradaban di kota. Yang pertama, peradaban Sumeria merupakan peradaban tertua di dunia. Kedua, peradaban Mesir kuno berkembang 3000 sebelum Masehi di sepanjang Sungai Nil. Ketiga, peradaban Sungai Indus dimulai 2600 sebelum Masehi di lembah Sungai Indus, yakni wilayah Pakistan dan India. Keempat, peradaban Tiongkok kuno dimulai 2000 sebelum Masehi di sepanjang Sungai Guangzhou. Kelima, peradaban Mesopotamia dimulai tahun 4000 sebelum Masehi di 2 aliran Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Keenam, peradaban Yunani kuno. Ketujuh, peradaban suku Maya, dan kedelapan, peradaban Inka. Apa yang saya sampaikan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.